Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam budaya Tabi. Apa kabar di sana sadonyo? Kami dari kelompok 5 akan menampilkan pagelaran budaya dari daerah Sumatera Barat. 3. Kenapa sih kita ambil Sumatera Barat? Karena Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang memiliki keindahan alam, budaya, dan juga adat Minangkabau. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, rumah gadang yang megah, dan juga makanan khas mereka yaitu rendang. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Singgah sebentar membeli selendang. Kami datang penuh semangat di sini membawa budaya Minang yang gemilang. Lu cuma berlima. Dahulu kala di pesisir pantai air manis Padang, hiduplah seorang janda miskin bersama anaknya yang bernama Malin Kundang. Malin tumbuh menjadi anak rajin dan baik hati. Suatu hari, Malin memutuskan merantau untuk memperbaiki nasib. Bu, saya ingin pergi ke negeri sebelah karena menurut saya ini hidup di kampung ini terasa sangat susah. Dan saya juga ingin mencari pengalaman serta mencari rezeki di luar. Baiklah Malin, jika itu yang kau inginkan, pergilah. Tapi jangan lupa asalmu, nak. Iya Bu, doakan saya agar berhasil dan selalu mengingat kampung halaman ini. Malin kemudian berhasil menjadi pedagang kaya raya, bahkan menikahi seorang putri bangsawan. Namun ketika ia kembali ke kampung halaman dengan kapal megahnya, ibunya yang sudah tua renta menyambutnya dengan penuh kerinduan. Malin, aku itu dengan kamu, nak. Ibu sangat merindukanmu. Sayangnya Malin Kundang malu mengakui ibunya karena istrinya dari kalangan bangsawan. Ia menghardik ibunya dan mengusirnya. Siapa perempuan itu? Saya tidak kenal. Jangan kau sekali-sekali mengaku sebagai ibuku. Apakah benar itu ibumu, Malin? Kenapa kamu tidak mengakuinya? Mana mungkin itu ibuku, orang tambangnya aja seperti itu. Hati sang ibu pun hancur. Dengan penuh sedih, ia berdoa kepada Tuhan. Jika dia benar anakku, kutuklah dia menjadi batu, karena dia telah durhaka padaku. Lama kemudian terdengar petir menggelegar, dan perlahan tubuh Malin Kundang berubah menjadi batu. Batu Malin Kundang hingga kini dipercaya masih ada di pantai air manis Padang. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman setia di acara kita kali ini. Saya Putri. Dan saya Syifa yang akan menemani Anda dalam menyaksikan liputan menarik seputar budaya Nusantara. Indonesia dikenal dengan kekayaan adat istiadat yang begitu beragam dan syarat makna. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki tradisi unik yang diwariskan secara turun-temurun. Betul sekali Putri, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu upacara adat dari Ranah Minang, Sumatera Barat yang disebut upacara turun mandi. Upacara ini merupakan tradisi peninggalan budaya yang melambangkan rasa syukur keluarga serta doa bagi keselamatan dan masa depan anak yang baru lahir. Dalam upacara ini, keluarga menyiapkan berbagai perlengkapan adat. Ada batia bare badulang, yaitu beras goreng yang dibagikan kepada anak-anak sebagai lambang kebahagiaan. Lalu, sigi kain buruak dari obor kain bekas yang dibawa dari rumah ke sungai untuk menerangi jalan dan mengusir hal buruk. Bibit kelapa juga digunakan. Dihanyutkan lalu ditangkap ibu bayi sebagai simbol bekal hidup dan kemudian ditanam agar kelak si anak tumbuh kuat. Selain itu, ada tangguak yang berisi batu sungai melambangkan kekuatan dan keteguhan, serta palo nasi berupa nasi bercampur arang dan darah ayam yang diletakkan di jalan menuju sungai sebagai penolak bala. Secara filosofis, turun mandi memiliki makna yang dalam. Air melambangkan kesucian, harapan agar sang anak tumbuh dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, serta selalu mendapat perlindungan dari sang pencipta. Bunga dan rempah yang digunakan menggambarkan doa agar kehidupan si kecil dipenuhi keharuman budi pekerti, rezeki yang baik, dan jalan hidup yang penuh keberkahan. Sementara prosesi menyentuhkan bayi ke tanah melambangkan pengakuan bahwa manusia berasal dari tanah dan kelak akan kembali kepada tanah, sehingga anak diingatkan sejak dini tentang hakikat kehidupan. Selain itu, upacara ini juga menegaskan pentingnya rasa syukur kepada Allah atas anugerah kehidupan, sekaligus sebagai pernyataan resmi bahwa keluarga menerima bayi sebagai bagian dari masyarakat. Dengan demikian, turun mandi tidak hanya berfungsi sebagai ritual penyambutan, tetapi juga sebagai pengikat nilai spiritual, sosial, dan budaya yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur Minangkabau. Sekian berita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di program Budaya Nusantara. Saya Syifa. Dan saya Faiz yang akan menemani Anda dalam liputan khusus kali ini. Indonesia memiliki beragam kekayaan adat dan tradisi yang mencerminkan jati diri bangsa. Setiap daerah menghadirkan warisan budaya yang unik dan penuh makna. Salah satunya adalah dari Ranah Minang di Sumatera Barat, yang terkenal dengan rumah megah dan syarat filosofi, yaitu rumah gadang. Rumah gadang tidak hanya sekedar bangunan tempat tinggal, tetapi juga simbol kebersamaan, identitas, serta kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Rumah gadang adalah rumah adat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial dan kebudayaan suatu kaum. Istilah gadang itu sendiri bermakna besar, bukan semata ukuran fisik, melainkan besarnya fungsi dan makna dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Rumah gadang dibangun oleh keluarga besar dan diwariskan melalui garis keturunan perempuan. Hak kepemilikan rumah ini ada pada kaum ibu dan diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Bentuknya berupa rumah panggung yang ditopang tiang-tiang kayu di atas batu, dengan atap bergonjong, melengkung menyerupai tanduk kerbau sebagai simbol keberanian dan identitas budaya. Secara filosofis, setiap bagian rumah gadang mengandung makna mendalam. Atap runcing yang menyerupai tanduk kerbau melambangkan kemenangan dan kecerdikan orang Minangkabau dalam legenda adu kerbau dengan kerajaan Jawa. Tiang-tiang penyangga rumah mencerminkan kekokohan dan kesatuan, seakan menegaskan bahwa kehidupan bermasyarakat harus berdiri di atas prinsip gotong royong. Ukiran yang menghiasi dinding rumah bukan hanya sebagai hiasan, tetapi mengandung pesan moral, doa, dan nasihat tentang kehidupan. Bentuk rumah yang luas dan terbuka dan dapat dihuni bersama oleh keluarga besar menunjukkan filosofi kebersamaan, solidaritas, serta penghormatan kepada perempuan sebagai pusat garis keturunan dalam sistem matrilineal Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di program Budaya Nusantara. Saya Marwah. Dan saya Faiz, senang sekali bisa kembali menemani Anda dengan liputan budaya yang penuh makna. Seperti yang kita tahu, Indonesia kaya akan keindahan busana tradisional dari berbagai daerah yang tidak hanya indah dipandang tetapi juga menyimpan nilai filosofi mendalam. Benar sekali Marwah, salah satunya adalah pakaian tradisional dari ranah Minang di Sumatera Barat yang terkenal anggun, berwarna khas, serta mencerminkan adat istiadat masyarakat Minangkabau. Pakaian ini bukan hanya sekedar busana, melainkan simbol identitas, martabat, serta kedudukan sosial seseorang di tengah masyarakat. Lalu, seperti apa sih keunikan bentuk dan makna filosofi dari pakaian tradisional Sumatera Barat? Mari kita simak bersama penjelasan lengkapnya. Pakaian tradisional Minangkabau dari Sumatera Barat sangat terkenal dengan keindahan, simbolisme, dan fungsinya dalam adat. Untuk perempuan, busana yang paling ikonik adalah bundo, kanduang, atau limpapeh, rumah, dan gadang. Pakaian ini dipakai oleh perempuan yang sudah menikah dan melambangkan kedudukannya sebagai penopang keluarga. Ciri khasnya adalah tingkuluak atau penutup kepala berbentuk tanduk, kerbau, baju kurung longgar yang dihiasi sulaman benang emas, kain songket sebagai bawahan, serta berbagai perhiasan seperti kalung dan gelang. Bagi laki-laki dikenal pakaian penghulu yang dipakai oleh pemimpin adat. Busananya berupa baju longgar berwarna hitam dari beludru, celana panjang, sesamping, sandang, ikat pinggang, serta dilengkapi keris dan tongkat. Warna hitam dianggap sebagai lambang kewibawaan, kematangan, dan tanggung jawab seorang pemimpin. Dengan demikian, pakaian tradisional Sumatera Barat bukan hanya berfungsi sebagai penutup tubuh atau hiasan, tetapi juga sebagai simbol filosofi hidup masyarakat Minangkabau. Ia menggambarkan keseimbangan antara adat dan agama, kedudukan sosial, penghormatan kepada leluhur, serta identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Busana ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dalam kehidupan manusia harus senantiasa menjaga kehormatan, kebijaksanaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Sekian berita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa setia di program Budaya Nusantara. Saya Marwah. Dan saya Nino yang akan menemani Anda dalam liputan mulai kali ini. Seperti yang kita ketahui, Sumatera Barat tidak hanya kaya dengan adat istiadat dan rumah gadangnya yang megah, tetapi juga memiliki berbagai senjata tradisional yang unik dan penuh sejarah. Benar sekali Marwah. Senjata tradisional di Minangkabau bukan hanya berfungsi sebagai alat pertahanan diri, tapi juga syarat dengan nilai filosofi, simbol kehormatan, serta identitas budaya masyarakatnya. Lalu, apa saja senjata tradisional terkenal dari Sumatera Barat dan bagaimana makna filosofinya? Mari kita simak bersama penjelasan lengkap dalam liputan berikut. Senjata tradisional Minangkabau memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pertahanan diri dan sebagai simbol adat. Dari sekian banyak senjata, ada 4 yang paling terkenal, yaitu kerambit, keris pusaka, tudui, dan kelewang padang. Kerambit adalah pisau kecil dengan bilah melengkung menyerupai cakar harimau. Senjata ini sangat erat kaitannya dengan seni bela diri silat Minangkabau karena ukurannya kecil dan mudah disembunyikan. Keris pusaka bukan hanya senjata tajam, melainkan juga lambang kehormatan dan status sosial. Keris biasanya diwariskan turun-temurun dalam keluarga adat dan sering dibawa oleh penghulu atau tokoh masyarakat pada upacara adat penting. Lalu berikutnya ada rudui. Rudui adalah senjata sejenis parang panjang dengan bilah tajam di satu sisi. Fungsinya lebih banyak digunakan pada masa lampau untuk peperangan maupun pertahanan. Kelewang padang adalah pedang dengan bilah panjang dan ujung yang khas. Kelewang ini tidak hanya dipakai sebagai senjata perang, tapi juga sering digunakan dalam upacara adat atau ditampilkan dalam pertunjukan budaya. Bentuknya yang indah dan berkarakter menjadikan kelewang bagian penting dari identitas budaya Minangkabau. Dengan demikian, keempat senjata tradisional ini memiliki filosofi yang berbeda, namun saling melengkapi. Kerambit dengan kecerdikan, keris pusaka dengan kehormatan dan spiritualitas, rudui dengan ketegasan dan ketepatan, serta kelewang padang dengan kekuatan dan kepemimpinan. Semuanya menjadi bagian dari identitas budaya Minangkabau yang menekankan keberanian, kebijaksanaan, dan martabat hidup. Sekian, terima kasih dari liputan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, akhirnya kita sudah ada di penghujung acara pagelaran budaya kali ini. Nah, seru banget kan? Kita sudah sama-sama mengenal tentang budaya Sumatera Barat. Mulai dari rumah tradisional, senjata tradisional, tarian tradisional, dan pakaian tradisional. Jalan-jalan ke Kota Padang, makan rendang enak terasa. Budaya Minang indah dikenang, mari kita jaga bersama. Sebelum kita akhiri, ayo sama-sama teriak, Budaya! Sampai jumpa, salam budaya!